Kualitas udara di Jakarta kembali tercatat dalam kondisi yang tidak sehat. Hal ini pun dinilai dapat membahayakan kesehatan manusia. Lalu seperti apa kondisi kualitas udara di Jakarta untuk hari ini? Berikut laporan reporter Sisilia Sinabariba dan juru kamera Adam Alamsyah. Kualitas udara di Jakarta kembali dikeluhkan oleh masyarakat karena dinilai merupakan udara yang buruk. Hal ini dilihat masyarakat dari semakin berkurangnya jarak pandang, kemudian semakin tidak nyamannya beraktivitas di luar hingga berdampak terhadap kesehatan masyarakat, baik gangguan pernapasan maupun gangguan kulit, baik seperti eksem maupun jerawat. Sulit ya, dari tahun ke tahun juga emang kayaknya udara nggak akan bisa bersih gitu ya kan. Pokoknya antisipasinya dari kita sendiri aja sih. Pokoknya kayak kalau misalnya bisa menghindari luar ruangan, kita coba sebisa mungkin menghindari luar ruangan itu gitu. Ya tentunya sih pertama terganggu ya Mbak. Secara kalau keluar naik kendaraan itu wajah pertama jadi kotor. Jadi kalau nyampe ke kantor udah nggak seger lagi. Kedua, terus mengganggu saluran pernafasan juga kalau polusinya semakin berat gitu, karena jam tujuan aja tuh masih kayak berkabut. Nah, kalau kita melihat sebenarnya keluhan yang disampaikan oleh masyarakat terhadap kualitas udara di Jakarta maupun di wilayah-wilayah penyangga sekitarnya atau Bodetabek memang bukanlah hal yang baru. Keluhan ini sudah muncul sejak beberapa bulan yang lalu, bahkan gugatan terhadap polusi udara di Jakarta juga sudah dilakukan pada tahun lalu. Kalau kita melihat sebenarnya bagaimana kondisi di Jakarta pada khususnya, kita akan melihat ada dua indikator. Untuk yang pertama kita akan gunakan papan pantauan udara yang dipasang dan dimiliki oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Perlu diketahui dulu ada dua partikel udara yang bisa masuk ke dalam tubuh yang kita hirup setiap harinya, yakni PM10 dan juga PM2,5. PM10 ini adalah partikel meters atau partikel yang berukuran kurang dari 10 mikrometer. Bahkan kalau kita menggunakan perbandingan ukurannya lebih kecil 5 sampai dengan 7 kali jika dibandingkan dengan diameter rambut manusia. Berada dalam standar atau dalam ukuran yang baik. Nah, kalau kita melihat PM2,5 ini jauh lebih kecil daripada PM10. Kalau menggunakan perbandingan, ini adalah partikel yang ukurannya kurang dari 2,5 mikrometer atau 36 kali lebih kecil daripada butiran pasir atau 30 kali lebih kecil daripada diameter rambut manusia. Artinya partikel ini tidak terlihat, kemudian bisa berbentuk debu, bisa berbentuk asap, jelaga, dan juga tidak sadar kita hirup setiap harinya dan berada pada angka tidak sehat. Kenapa ini bisa atau perlu diperhatikan? Karena ternyata kualitas udara yang buruk, pemirsa, dapat berdampak terhadap kesehatan, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Jangka pendek seperti influenza, gangguan pernafasan, asma, hingga ke penyakit kulit seperti tadi yang saya sampaikan, ada eksim dan juga jerawat. Sementara jangka panjangnya bisa mengalami kanker paru. Bahkan sejumlah pengamat menilai polusi udara dapat menjadi silent killer bagi masyarakat. Dari Jakarta, Sisilia Sinabariba, Adam Alamsyah, Metro TV.